Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo buka suara soal desakan agar dia mengundurkan diri dan juga langkah dia membentuk tim reformasi internal Polri mendahului pembentukan tim yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Listio Sigit itu mengaku dia sempat bertanya kepada sejumlah sahabat dan pejabat di lingkungan Polri. Bagaimana kalau dia mengundurkan diri? Ternyata kata Listio Sigit banyak yang keberatan. Itu disampaikan oleh Listio Sigit dalam program di televisi yakni Perbincangan dengan Rosi di Kompas TV. Sementara soal mengapa dia membentuk tim reformasi internal padahal Presiden juga tengah menyusun tim komite reformasi Polri, Listio Sigit membantah itu sebagai upaya dia membentuk tim tandingan. Tim tandingannya presiden lagi, ini kan kayak nantangin saja gitu ya. Langkah tersebut menurutnya justru merupakan respon cepat atas rencana presiden. Sehebat apapun komite reformasi, kalau tidak ada keinginan dari dalam internal polisi untuk berubah, ya percuma, kata Listio Sigit. Desakan mundur dan bahkan pemecatan Kapolri oleh presiden ini kan semakin memuncak. Ini saya sebut tidak mengemuka ya, karena jauh sebelumnya soal desakan agar Listio Sigit mundur atau dipecat oleh presiden itu kan sudah muncul dari berbagai elemen masyarakat. Tapi ketika kemudian muncul peristiwa huru-hara Agustus yang menewaskan 100 orang di berbagai kota di Indonesia dan juga banyaknya aksi kekerasan yang dilakukan oleh Polri, itu desakan dari publik untuk Listio agar segera mengundurkan diri atau dipecat itu kelihatannya sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sementara pembentukan tim reformasi internal Polri ya dinilai sebagai tindakan bukan perlawanan atau insubordinasi karena pemerintah berencana membentuk tim reformasi Polri sebelum diumumkan kemudian didahului oleh Listio Sigit dengan membentuk tim reformasi internal. Dan yang lebih mengejutkan kan ini langkah Listio itu dilakukan di saat Presiden tengah berada di luar negeri. Presiden dalam perjalanan ke New York, Amerika Serikat pada waktu itu untuk pidato di depan sidang umum PBB. Dan harusnya kan kalau tim-tim semacam ini ya etikanya menunggu dulu lah dari presiden. Jadi lapor dulu presiden. Kalau memang niatnya untuk mendukung pemerintah ya dia menyatakan bahwa melapor pada presiden. Oke, kami menunggu tim dibentuk oleh Presiden Prabowo dan nanti sebagai upaya untuk memperkuat tim ini kami juga akan membentuk tim di internal. Itu kan bisa seperti itu sebenarnya dilakukan oleh Listio Sigit. Apalagi kan kalau pembentukan tim itu 52 orang terdiri dari perwira tinggi dan perwira menengah itu semuanya dari internal kepolisian. Jadi ini kan selain dianggap nantangin itu juga semacam resistensi atau mereka ini mulai pasang badan duluan gitu. Jangan sampai kemudian internal Polri itu diacak-acak oleh eksternal. Ini karena beberapa nama yang disebut dalam tim reformasi Polri bentukan pemerintah itu berasal dari kalangan sipil. Salah satunya adalah Profesor Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Bagaimana penjelasan Listio Sigit yang disampaikan kepada Rosi? Nah, soal mundur, ini dia menyatakan bahwa soal itu sudah saya sampaikan ke teman-teman, ke para pejabat, ke anggota. Bagaimana kalau saya mundur? Namun dari mereka banyak juga yang keberatan. Dan kemudian saya berpikir bahwa mundur di dalam situasi kondisi seperti ini sama saja saya meninggalkan kondisi anggota, kondisi institusi yang sedang terpuruk, yang karut marut, dan kemudian saya mundur. Jadi saya tidak tanggung jawab ini kata Listio Sigit. Listio Sigit mengaku bahwa desakan mundur itu, dia mendengar desakan mundur itu dan ini dia bimbang ya apakah dia mengikuti desakan mundur itu atau justru bertahan. Lesio mengaku bahwa dia mendengar itu ya, dan dia bukan tidak memikirkannya. Karena kan kasus ini kemudian desakan mundur itu atau pencopotan Listio itu kan menjadi polemik dan itu polemik itu kata dia menjadi beban pemikirannya. Karena bagi saya terbebas kalau mundur itu maksudnya terbebas dari itu. Saya meninggalkan organisasi, saya meninggalkan anak buah saya dalam keadaan seperti itu. Tentu yang harus saya lakukan adalah bagaimana mengembalikan moral mereka, bagaimana mereka bisa bekerja normal lagi, kata Sigit. Dan Sigit mengakui bahwa peristiwa Agustus itu membuat secara moral itu para anggotanya itu berada dalam titik yang terendah. Tetapi Listio Sigit juga menyadari soal dia mundur atau terutama kalau dia dicopot, kata dia itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Jadi Presiden bisa menentukan nasib para pembantunya dan
sebagai prajurit, kata dia hanya tegak lurus terhadap arahan presiden. Kalau diminta mundur, dia mundur. Kalau dia dicopot, dia juga akan tegak lurus pada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto itu. Nah, sementara kalau soal pembentukan tim reformasi internal Polri, atau dia juga menyebutnya tim akselerasi transformasi Polri, bukan dimaksudkan menjadi tandingan bagi Komite Reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo. Sekali lagi dalam kesempatan ini saya sampaikan bahwa kita tidak pernah ingin membentuk tim tandingan. Itu yang pertama, kata Listio Sigit. Menurut dia, kehadiran tim akselerasi justru merupakan respon cepat Polri terhadap harapan publik mengenai arah kebijakan yang kelak dijalankan Komite Reformasi Polri. Yang kedua, kata dia, ini sebagai respon cepat dengan yang menjadi harapan publik terkait dengan arah yang akan dilaksanakan oleh tim Komite Reformasi bentukan presiden, kata dia. Sehingga kemudian pada saat nanti ada hal-hal yang harus segera kita perbaiki, maka kami bisa melakukan akselerasi dengan lebih cepat. Nah, silakan Anda nilai sendiri pernyataan Kapolri. Apakah Anda percaya atau tidak itu tentu saja terpulang kepada Anda semua ya. Karena desakan agar Kapolri mengundurkan diri itu dan atau dicopot oleh Presiden Prabowo, yang paling utama sesungguhnya bukan sekali ini ya, sejak Presiden Prabowo dilantik ya, karena dia itu menjadi geng Solo. Selama Listio Sigit masih menjadi Kapolri, harapan publik untuk mengadili Jokowi dan kroninya memang susah terwujud ya. Ini ya, boro-boro untuk mengadili Jokowi. Soal ijazah, dugaan ijazah palsu Jokowi saja, ini sampai sekarang ini susah payah publik menuntutnya itu. Kita tahu ada tim yang dibentuk waktu itu karena merespon laporan ke Barreskrim Mabes Polri soal yang dilaporkan oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, kan kemudian mentok karena Barreskrim menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli, walaupun sebenarnya Barreskrim tidak punya kewenangan itu. Gitu. Dan ketika kemudian dituntut untuk dilakukan gelar perkara ulang, gelar perkara khusus, hasilnya juga sama, tetap dinyatakan bahwa ijazahnya Jokowi itu identik, walau identik ya dengan beberapa ijazah teman-teman dia lainnya yang jadi sampel pembanding. Walaupun dari penjelasannya Barreskrim pada waktu itu banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, dan justru sebenarnya dengan Barreskrim itu membuka data-data Jokowi, ya kejanggalannya itu semakin banyak saja. Itu membuat orang semakin tidak yakin. Di luar kasus yang di Barreskrim, kan kemudian Jokowi juga melaporkan kasusnya itu ke Polda Metro Jaya. Dan ada 12 orang yang sudah dijadikan tersangka. Nih, mulai dari Rismon atau trio RRT, Rismon, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Kemudian ada sejumlah aktivis, termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad, ada juga wartawan yang jadi tersangkanya. Dan kasusnya masih bergulir, tapi kelihatannya polisi sekarang ini masih wait and see melihat situasinya ya, karena polisi sendiri kan berada dalam tekanan gitu. Kalau kemudian nanti misalnya terjadi perubahan kekuasaan, karena Listio Sigit misalnya dicopot, ya bisa jadi kasus itu akan dideponer ya. Nah, seperti juga kasus misalnya pengadilan terhadap Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong yang diberikan amnesti dan abolisi. Tapi kalau kasus yang di Polda Metro Jaya ini, saya kira tergantung bagaimana sikap dari Presiden Prabowo selanjutnya. Kalau kemudian Listio Sigit Prabowo itu dicopot sebagai Kapolri, diganti, ya dipastikan kasusnya itu tidak akan berlanjut. Karena soal itulah kemudian mengapa publik menuntut agar Kapolri Listio Sigit itu dicopot. Bukan hanya semata-mata soal kasus yang kemarin terjadi pada bulan Agustus. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih ada kaitannya dengan Joko Widodo. Selama Joko Widodo berkuasa, polisi itu menjadi alat kekuasaan Jokowi dan kroninya dan dinastinya. Ini banyak sekali aktivis yang dikriminalisasi di eranya Jokowi itu, ya karena mereka sangat kritis terhadap pemerintahnya Jokowi. Dan kemudian itu soal Parcok. Ini juga yang banyak sekali disoroti karena kemudian ini polisi itu menjadi partai politik ya, yang disebut partai politik yang terkuat di Indonesia saat ini. Bahkan ini dinilai lebih kuat daripada TNI di masa lalu ketika masih ada dui fungsi ABRI ya pada waktu itu. Nah, setelah itu di eranya Jokowi ya, di era Jokowi berkuasa, dia selalu melindungi selalu menjadi alat untuk memukul lawan-lawan politiknya dan juga untuk memenangkan Jokowi dan kroninya. Itu bukan hanya di Pilpres tapi sampai juga Pilkada, itu juga di pemilu legislatif. Dan sekarang setelah Jokowi turun dari jabatannya, ya Polri itu selama di bawah Listio Sigit masih terus bisa melindungi Joko Widodo. Jadi kenapa
orang sebenarnya ingin segera Listio Sigit itu diganti, bukan semata-mata karena Listio Sigitnya pribadi, tapi lebih karena erat kaitannya dia dengan Jokowi yang disebut sebagai geng Solo gitu ya. Ini satu paket itu ya, bukan hanya karena Listio Sigitnya saja. Nah, yang ketiga di bawah Listio Sigit itu Polri itu menjadi memang selain alat politik tadi juga lebih terkesan militeristik. Banyak sekali melakukan kekerasan. Daftarnya sangat panjang itu. Kontras misalnya mencatat itu daftar-daftar kekerasan aparat kepolisian itu terhadap masyarakat sipil itu sangat panjang daftarnya. Dan kemudian puncaknya pada huru-hara Agustus 2025 ketika ada seorang driver muda ojol yakni Afan Kurniawan yang dilindas oleh mobil rantis Barakuda milik Satuan Brimob dari Kepolisian Polda Metro Jaya. Di beberapa daerah ada juga beberapa kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi, misalnya seperti yang terjadi di Jogja, kemudian di Semarang, dan beberapa tempat lainnya. Alasan keempat, Listio Sigit itu merusak merit system. Nah, dia ini ya karena geng Solo dia mendapat privilege itu sehingga dia bisa dikarbit oleh Jokowi seperti halnya seniornya Tito Karnavian yang dia kemudian melompati para seniornya 4 angkatan itu dia menjadi Kapolri ya sehingga banyak sekali senior-senior dari Listio ini yang terpaksa dilewati oleh Listio dan kemudian sementara juniornya ini mesti mengantri terlalu lama ya karena merit sistemnya nggak jalan. Misalnya harusnya kan setelah Tito itu mungkin angkatan 88, 89 lah yang menjadi Kapolri, tapi tiba-tiba lompat ke Listio Sigit menjadi angkatan 91. Dan Listio Sigit ini juga sudah menjadi Kapolri terlalu lama karena dia kan sudah dilantik oleh Joko Widodo itu sejak tanggal 27 Januari 2021. Jadi sekarang ini hampir 5 tahun, 4,5 tahun lebih. Nanti bulan Januari dia sudah 5 tahun menjadi Kapolri. Berarti dia termasuk salah satu Kapolri yang terlama. Dan kalau ini dia tidak segera diganti, dia itu baru akan pensiun nanti pada bulan Mei 2027 ketika usianya tepat 58 tahun. Bayangkan kalau masih harus menunggu 2 tahun lagi, ya daftar antrian panjang para junior di bawahnya ini betul-betul rusak ini merit system di kepolisian. Alasan kelima, langkah Listio membentuk tim reformasi itu yang disebut sebagai perlawanan terhadap Prabowo Subianto. Banyak orang yang menyatakan seperti itu meskipun istana tidak mau terbuka menyatakan seperti itu. Tapi kalau menurut Listio Sigit tadi justru dia ingin memperkuat tim reformasi itu. Nah, kalau seperti saya katakan, kalau dia ingin memperkuat tim reformasi, harusnya kan dia menunggu dulu kepulangan dari Presiden Prabowo, bukan ketika Presiden Prabowo sedang ada di luar negeri, tiba-tiba dia membentuk sendiri tim reformasi dan itu terdiri dari internal kepolisian. Padahal kan Presiden itu baru akan mengumumkan tim itu setelah kembali nanti dari luar negeri. Jadi gimana nggak disebut sebagai perlawanan ya? Kalau memang itu untuk mendukung Presiden, ya seperti saya katakan tadi, tunggu Presiden pulang dan setelah diumumkan pembentukannya, kemudian Kapolri maksud saya membentuk tim sendiri dan menyatakan tim ini siap membantu tim reformasi atau tim komite reformasi yang dibuat oleh Presiden. Harusnya seperti itu ya. Jadi kalau toh sekarang ada penjelasannya bahwa ini merupakan respon cepat terhadap rencana Presiden membentuk tim reformasi juga merupakan respon cepat terhadap tuntutan publik. Saya kira bukan seperti itu caranya. Karena kemudian kan kalau misalnya itu diharapkan merupakan respon terhadap tuntutan publik, ternyata sekarang civil society malah justru mengecam langkah yang dilakukan oleh Listio Sigit Prabowo membentuk tim reformasi internal sendiri. Ini kan kayak seperti saya sebut sebelumnya, itu seorang wartawan senior, Imam Abdul Jurid menyebutnya ini seperti orang yang sedang menderita kanker stadium lanjut, stadium 4 atau stadium 5 kalau lanjut ini ya. Tapi mereka berharap sembuh dengan melakukan operasi terhadap dirinya sendiri. Ya nggak mungkin lah itu terjadi. Bagaimana kelanjutan dari nasib Listio Sigit Prabowo ini? Kalau belajar dari pengalaman ya dari beberapa pejabat di era pemerintahnya Pak Prabowo, langkahnya Listio Sigit untuk tidak mengundurkan diri itu tepat dalam tanda petik ya. Karena kalau dia nanti mengundurkan diri pasti akan ditolak oleh presiden dan dia diminta untuk kembali menjabat sebagai Kapolri, tapi nanti di tengah jalan akan diganti. Kenapa saya bilang begitu? Ada contoh-contohnya ini. Misalnya Sri Mulyani, itu kan dia mengaku dia sudah 2 kali minta mengundurkan diri, tapi kan kemudian ditolak oleh Prabowo, tapi akhirnya dia diganti juga.
yang juga sudah secara terbuka, bahkan sudah tidak ngantor lagi itu Kepala PCO, Hasan Hasbi. Dia kan sempat menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, ya karena dia nggak pernah nggak diperankan oleh Prabowo. Tapi kan pun dia ditolak oleh Presiden Prabowo dan dia kembali lagi menjabat sebagai PCO, tapi dalam reshuffle kemarin itu kemudian dia dicopot juga. Tapi kan dia dapat kompensasi yang ya jauh lebih gede, yakni dengan menjadi komisaris Pertamina. Saya menyebutnya sama-sama nggak kerja, di PCO juga nggak kerja, tapi gajinya kecil. Sementara kalau di Pertamina ya rapatnya sebulan sekali, tapi jauh gajinya jauh-jauh lebih besar dibandingkan ketika dia menjadi PCO. Gitu dibandingkan presiden pun gajinya lebih besar dia. Angkanya bisa sampai 9,6 miliar loh per bulan dia. Kalau tantim-tantimnya betul-betul seperti kata Pak Prabowo mau dipangkas ya itu baru lebih kecil. Tapi tetap juga gede kalau Pertamina gitu ya. Jadi kalau Pak Listio Sigit mundur, ini nanti di tengah jalan dia bisa dicopot loh. Jangan-jangan Pak Listio Sigit juga tahu soal itu gitu ya. Pertanyaannya apakah nanti ini presiden setelah kembali pulang ke Indonesia akan tetap melanjutkan membentuk tim reformasi sebagaimana disampaikan oleh Mensesnek, anggotanya 9 orang, dan itu tim yang berbeda dengan yang dibentuk oleh Kapolri, atau Presiden Prabowo akhirnya mengakomodir tim bentukan Kapolri itu. Setidaknya beberapa orang yang di sana pimpinannya misalnya ditempatkan juga di tim Komite Reformasi Polri bentukan pemerintah dengan jabatan ex officio atau apalah gitu ya. Kemudian yang berikutnya juga apakah kemudian Presiden juga menganggap bahwa pembentukan tim internal itu bukan perlawanan dari Listio Sigit, ataupun kalau toh perlawanan ya nggak perlu diambil tindakan apa-apa gitu ya. Jadi tidak perlu ada tindakan tegas kepada Kapolri. Dan ini soal begini-begini ini di eranya Presiden Prabowo sudah ada presidennya loh. Anda ingat ya beberapa waktu yang lalu geger ketika putra mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno, yakni Legend Kunto Ariswibowo itu dicopot dari jabatannya sebagai Pangkogap Wilhan I, padahal dia baru belum terlalu lama menjabat kan gitu. Dan ini yang melakukan adalah Panglima TNI. Pada waktu itu ada 7 orang yang dicopot dalam mutasi itu. Dan kemudian berkembang isu informasi yang katanya cukup valid bahwa itu adalah perintah dari Solo. Itu perintah dari Jokowi. Kan nggak boleh seorang Panglima TNI kemudian mengakomodir perintah dari orang yang sudah berada di luar kekuasaan, meskipun tadinya dia seorang presiden gitu. Dan apa yang terjadi kemudian kan Presiden Prabowo itu menganulir keputusan Panglima TNI. Kunto Ariswibowo kemudian batal dicopot, dia tetap kembali pada jabatan semula bersama 7 orang lainnya. Sementara Panglima TNI dia tidak dianggap melakukan subordinasi dan sampai sekarang masih tetap aman. Apakah karena dia itu aman karena dia merupakan juga geng Solo? Dan kalau karena faktor itu karena geng Solo itu yang menyelamatkan posisi dia sebagai Panglima TNI, ya berarti dalam hal ini nanti Listio Sigit Prabowo juga aman karena dia juga bagian dari geng Solo. Agus Subianto sebagai Panglima juga banyak yang mendesak agar dia dicopot ya. Tapi sampai sekarang tetap posisinya aman juga. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.